Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, ya. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, ya. Itu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, ya, pada pagi hari menjelang siang ini kita diberi Tuhan kesehatan, ya, diberikan Tuhan kekuatan sehingga kita bisa pakai semuanya ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan kita tahu ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan tahu apa kebutuhan kita, ya. Dan Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita semuanya, ya. Puji Tuhan, ya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Mari, ya, saya akan melanjutkan kembali lagi apa yang sudah saya bahas di dalam 1 bulan kemarin, ya, di bulan akhir bulan April, ya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yeskiel pasal yang ke-47. Yeskiel pasal yang ke-47. Kalau bulan lalu kita sudah membaca dari ayat 1 sampai ke-5, dan sekarang kita akan membaca dari ayat ke-6 sampai ayat yang ke-12. Sudah menemukan? Sudah menemukan semua? Kalau belum masih ditunggu. Sudah semua? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama ayat ini dari ayat yang ke-6. Yeskiel pasal 47 ayat yang ke-6. 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeliaran di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai ke En-Lain. Daerah itu menjadi perjemuran ukat, dan sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi lawan-lawannya dan air-airnya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada dua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Di mana di sini perjalanan mulanya berasal dari mana? Bait suci. Sedangkan kita orang-orang percaya sudah menjadi bait suci. Ya. Apakah itu bait suci? Tubuh kita. Tubuh kita adalah bait suci. Kalau tubuh kita ada bait suci, berarti ada kabar baik. Ya. Kabar yang sangat sempurna. Apa itu? Ya. Akan mengalir air kehidupan. Ya. Akan mengalir air kehidupan itu terus mengalir dari mana?
dari mata kaki, pergelangan kaki, ke lutut, ke pinggang sampai menjadi sungai. Amin. Kalau masih ingat ya, puji Tuhan. Kalau belum ingat, pasti nanti Roh Kudus ya mengingatkan kembali. Amin. Itu terjadi. Itulah pekerjaan mengapa Tuhan rela mati di atas kayu salib, supaya dia bisa membangun bait suci itu. Amin. Kenapa? Kalau itu jadi, maka masa depan manusia itu sangat indah. Masa depan manusia itu sangat bahagia. Itu yang Tuhan sudah rancangkan dari semula. Ya. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga kita tidak bisa lagi dibinasakan, tidak bisa lagi layu. Ya. Itu terjadi. Ya. Ya. Tuhan kasih sesuatu yang tidak bisa diapa-apain lagi. Amin. Itu melalui apa? Melalui bait suci. Itu yang terjadi. Amin. Dan ketika manusia telah mengalami yang namanya ya, air yang sampai menjadi sungai, air yang menjadi sungai, ya, maka ya, dampak yang selanjutnya, manfaat yang selanjutnya, apa yang terjadi ketika air itu sudah menjadi sungai? Maka di ayat yang ke-7 ya, maka dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana, di kanan kiri ada pohon. Itu yang terjadi ya. Ketika kita ya, air yang sudah menjadi sungai itu artinya kita mengalami yang namanya kepenuhan. Amin. Mengalami namanya kepenuhan roh ya. Ketika kita mengalami kepenuhan roh, maka apa yang terjadi? Maka ada banyak yang namanya pohon ya. Itu yang terjadi. Pohon itu berbicara apa? Masih ingat benih itu berbicara apa? Bapak-bapak, benih itu berbicara apa? Berbicara apa? Benih atau biji itu kalau menurut arti rohani gambaran apa? Bapak-bapak? Ya? Ibu-ibu? Firman Tuhan. Firman Tuhan ya. Benih itu adalah gambaran iman. Iman sebesar biji sesawi. Bagaimana kita dapat iman? Mendengar firman yang diurapi ya. Itu gambaran iman ya. Iman-iman yang bertumbuh dewasa ya. Ya. Dan iman-iman ini ya, di ayat yang ke-12 ya, iman yang seperti apa? Ayat 12 saya akan baca. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya. Berarti apa? Fokus iman itu adalah berbuah. Amin. Fokus iman itu adalah kita mengejar supaya saya berbuah lebat. Dan buahnya itu tidak pernah habis ketika sudah menjadi sungai. Buahnya itu lebat. Apa saja buahnya itu? Satu, yaitu pasti 9 buah roh. Setiap hari selalu menghasilkan 9 buah roh. Apalagi buah-buah pertobatan. Yang lebih banyak lagi buah pertobatan. Ini yang paling banyak buah pertobatan ya. Dulu dia jahat, suka bohong. Ketika dia bertobat, berhenti berbohong. Tidak sama sekali dia mau bohong. Tapi Tuhan tidak puas hanya sampai berhenti berbohong.
Tapi Tuhan mau dia menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa itu buahnya? Jujur. Amin. Buahnya jujur. Kalau cuma nggak mau bohong tapi belum mau berkata jujur, belum ke tahap yang Tuhan sukai. Karena apa? Kejujuran itu seringkali apa? Seringkali apa? Menyakitkan. Baik menyakitkan bagi diri sendiri maupun menyakitkan bagi yang mendengar. Jujur, Pak, aku maling, Pak. Apakah dia siap dihukum? Apakah dia siap dihukum? Kan gak enak bagi diri kita kalau mau berkata jujur, kan? Jujur, kalau mama tanya yang mau ke gereja, nah, ya, pakaian mama pakai ini cantik nggak? Jujur. Jujur, kalau anak ngomong, kurang pas, Ma. Pagi-pagi sudah ribut. Betul, ibu-ibu? Apalagi ribut sama suami. Pagi-pagi sudah ribut sama suami gara-gara apa? Penilaiannya. Kalau istri menurutnya cantik dia pakai itu, tapi belum tentu menurut suami dia cantik pakai itu. Pagi-pagi ribut. Masalah cuma masalah dandanan. Itu yang terjadi. Jujur itulah. Akhirnya melalui kejujuran, akhirnya kita yang sakit, orang lain juga sakit. Itu terjadi. Namun kalau ada buah, maka apa yang terjadi? Maka kalau sudah sama-sama berbuah, maka nggak sakit. Kita nggak sakit, orang yang mendengar juga nggak sakit. Ya. Itu yang terjadi. Kepenuhan itu artinya apa? Ketika kita mengalami kepenuhan, ya, pada waktu zaman Kisah Para Rasul, ketika mengalami kepenuhan, maka apa yang mereka dialami? Mereka penuh dengan cinta kasih kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Ya. Mereka mengalami begitu besar cinta kasih mereka kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Dan ketika mereka mengalami dasarnya adalah kasih agape. Ketika manusia mengalami kepenuhan kasih agape, maka apa yang terjadi? Maka orang tersebut dipastikan akan lebih banyak lagi berbuah-buah. Dasarnya karena kasih agape. Karena apa? Dikatakan di 1 Korintus pasal 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak pemarah, kasih itu panjang sabar. Iya, berarti semua, ya, kasih itu murah hati, berarti murah hati itu adalah kasih. Semua yang baik itu adalah kasih. Kasih apa? Kasih agape. Itu yang terjadi. Ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, berarti disitulah kita akan mengalami begitu banyak buah-buah. Dasarnya harus kita mengalami kepenuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Menjadi seperti sungai yang tidak bisa lagi benar-benar dalam, ya. Kedalamannya, cintanya dalam sekali sama Tuhan. Amen. Itu yang terjadi. Itu yang Tuhan mau beri kepada kita sebagai apa tadi? Baik-baiknya Tuhan. Amen. Rumah-rumahnya Tuhan. Ya. Karena semuanya dimulai dari rumah Tuhan. Semuanya itu dimulai dari rumah Tuhan. Bukan dari luar. Semuanya itu dimulai dari rumah Tuhan. Tuhan mau kita mengalami yang namanya kepenuhan, yang artinya apa? Kita jadi kasih. Sama seperti apa? Allah adalah Kasih. Amen. Minggu kemarin sudah dibilang dasarnya kasih itu apa? Di dalam kasih yang Om Adri minggu kemarin sampaikan, di dalam kasih tidak ada
Betul. Tidak ada ketakutan. Itu yang terjadi. Nggak ada ketakutan di dalamnya. Itulah hebatnya yang namanya kalau sudah jadi kasih atau sudah jadi kasih agape. Amen. Mengalami yang namanya kepenuhan dalam sekali cinta kita sama Tuhan. Tidak terukur dalamnya. Amen. Tidak terukur luasnya. Dan tidak terukur tingginya. Itulah dalamnya cinta kita kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Saya bersyukur di mana ada beberapa orang mendapatkan pernyataan bahwa akan mengalami kebanjiran air bah. Saya doakan air bah itu adalah cinta kasih Tuhan. Biarlah GPDI Batu Raja sampai seluruh dunia itu mengalami yang namanya air bah, mengalami yang namanya cinta kasih yang benar-benar luar biasa. Amen. Itu terjadi. Mari kita doakan, karena di akhir zaman itu pasti terjadi. Amen. Bukan hanya di zaman kisah para rasul, tetapi di zaman sekarang Tuhan akan menyatakan. Amen. Tuhan menyatakan kepada kita, karena itulah yang paling enak kalau mau menikmati masa depan ketika kita dipenuhi dengan cinta kasih yang tidak terukur oleh apapun. Amen. Itu yang terjadi. Terus setiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dalam tempat kudus itu. Dan ternyata selalu mendapat kasih. Itu yang terjadi. Itulah penting sekali. Ketika orang-orang Israel di kisah para rasul ketika dipenuhkan, maka hidupnya setiap hari ngapain? Hidupnya setiap hari selalu bahas firman Tuhan. Amen. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau nggak bahas firman Tuhan, kasihnya, cinta kasih itu bisa jadi ngawur, bisa jadi diplesetkan oleh siapa? Oleh iblis. Makanya harus dapat firman. Ketika dapat firman, dapat lagi buah yang baru. Ketika dengar firman, dapat lagi buah yang baru. Ketika dengar firman, dapat lagi buah yang baru. Kenapa? Kalau orang yang sudah awal-awal cintanya menggebu-gebu sama Tuhan, maka kebiasaan orang lakukan apa? Dia pengen ke gereja terus. Sampai apa? Sampai suaminya, istrinya nggak dipedulikan lagi oleh dia. Nggak lagi dimasakin. Nggak boleh. Itu karena apa? Karena terlalu cinta. Cintanya itu tetapi belum diperdalam oleh firman. Itu jadinya. Karena cinta dia banyak berdoa, di kamar berdoa terus nggak keluar dia. Bahkan ada yang bilang apa? Juallah hartamu, juallah karena Tuhan mau datang, dia jual hartanya. Itu karena apa? Karena terlalu besar cintanya, tetapi tidak mengerti firman, tetapi mengabaikan firman. Akhirnya kasihnya kebablasan. Itu yang terjadi. Makanya mereka yang dipenuhkan Roh Kudus itu setiap hari harus belajar firman, supaya jangan kasih itu diplesetkan oleh siapa? Iblis. Amen. Jadi kasih yang salah. Itu yang terjadi. Terus buahnya menjadi makanan. Berarti apa? Kalau kita sudah dipenuhi dengan kasih, maka fokus kita menjadi berkat. Amen. Kasih makan rohani mereka, kasih makan jasmani mereka. Itu terjadi ketika saya diberkati, berkati secara rohani, saya juga harus memberi makan rohani. Ketika saya diberkati secara jasmani, maka saya juga akan memberi makanan jasmani. Amen. Itu yang terjadi. Dan terus apa? Daunnya menjadi obat. Itu yang terjadi. Beri makan dan mengobati. Memberi makan dan mengobati. Amen. Itu yang terjadi.
Karena setiap orang berdosa atau setiap orang yang sedang melakukan kejahatan itu adalah tanda orang yang sedang mengalami kelaparan rohani. Amin. Ketika orang mengalami kelaparan rohani, apa yang terjadi? Dia sakit perut. Aduh, lapar, sakit perut. Lama-lama sakit beneran, sakit mah. Maka wajib kita harus, kalau menjadi kasih, maka kita akan menjadi apa? Menjadi perawat untuk mengobati orang-orang yang sedang sakit. Amin. Obatnya itu datang dari siapa? Dokternya itu Tuhan Yesus, dokter di segala dokter. Amin. Tapi kita rekannya dokter, yaitu perawat kita, Amin. yang merawati orang-orang yang kelaparan, yang merawati orang-orang yang sakit, yang sedang sakit, yang butuh diobati. Itu yang terjadi. Kasih kita, ya, akan membukakan mata kita, ya. Kasih agape itu akan membukakan mata kita. Satu, kita melihat adalah semua orang termasuk musuh saya adalah keluargaku. Amin. Itu satu. Kasih agape membuka mata jasmani kita, mata rohani kita, melihat semua orang adalah keluargaku. Amin. Kenapa semua orang keluargaku? Karena saya punya Bapa yang sama, Amin. yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita diciptakan dengan satu Tuhan, betul? Amin. Itu keluarga, ya. Sama seperti ya bapak sama anak, gimana itu? Ketika anaknya sakit, rela nggak bapak atau mama mengurusi anaknya? Ya. Bahkan kalau ginjal anak itu bermasalah, rela nggak bapak memberikan ginjal sama anak supaya anaknya sembuh? Bapak-bapak rela nggak? Rela. Itu terjadi. Itulah ikatan kekeluargaan itu seperti itu. Kenapa kita harus jadi kasih? Supaya itu yang terjadi. Amin. Memandang orang itu yang sedang bermasalah itu butuh diobati, butuh dirawat, bukan dimarahin. Bukan orang berdosa itu dikutuk-kutukin, bukan dijah-jah orang berdosa itu, tetapi dirawat, diobati, baik-baik, dikasih makan. Percuma kan? Percuma kita kasih obat namun kita nggak kasih makan. Sembuh gak kira-kira? Sembuh gak Koko Andi? Sembuh gak kira-kira? Dikasih obat, ini obat dari dokter tapi gak dikasih makan, gak sembuh. Karena anjuran dokter apa? Sebelum makan obat harus makan nasi. Melanggar itu cepat mati namanya. Itu terjadi. Dua-duanya seimbang. Dua-duanya seimbang. Itu ya bapak-bapak, ibu-ibu terhadap anak-anaknya seperti itu. Mereka yang nakal itu mereka yang butuh dikasih makan dan dikasih obat. Itu yang terjadi. Kita nggak bisa merubah mereka. Kita nggak bisa merubah keluarga kita, tapi kita bisa merawat mereka. Kita bisa merawat mereka. Itu yang terjadi. Ya, kalau mereka nggak mau jangan dipaksa. Itu yang terjadi. Ada orang-orang yang nggak mau, jangan dipaksa. Nanti ada waktunya dia pasti mau. Amin. Itu yang terjadi. Tapi rata-rata kalau orang sakit, ya ya, dia sadar. Kalau dia sadar dia sakit, dia pasti butuh dirawat, butuh diobati, betul? Itu terjadi. Yang nggak sadar bahwa dia sakit itu rata-rata orang mati. Orang mati nggak sadar dia sakit. Itu lebih berbahaya lagi. Ya, pelayanan yang kita kerjakan untuk orang mati lebih ekstra. Itu yang terjadi. Yang kedua, ketika kita jadi kasih, maka apa? Kita melihat orang yang kelaparan, melihat orang yang sakit itu, maka kita melihat seperti diri kita sendiri. Karena apa? Kata firman Tuhan,
Kasihlah sesama manusia sama seperti Dirimu sendiri. engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu terjadi. Itu namanya kasih agape. Kasih agape melihat bahwa orang lain ternyata diriku. Itu yang terjadi. Yang ketiga, wah lebih hebat lagi ini yang ketiga. Kasih agape itu melihat orang lain itu seperti apa? Melihat orang lain itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan ada orang yang bertanya, Tuhan, ya, di mana aku bisa melihat Tuhan? Engkau sedang lapar, engkau sedang telanjang, engkau sedang membutuhkan tumpangan, engkau sedang haus. Di mana Tuhan? Di mana? Aku nggak ngerti Tuhan. Terus apa kata Tuhan Yesus? Ketika engkau melihat orang yang paling hina ini, berarti engkau sudah melakukannya untuk Tuhan. Itu terjadi. Ketika kita jadi kasih, kita memandang ya, semua yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Karena kita sadar di dalam dirinya ada Tuhan. Itu terjadi ketika kita memandang pemandangan indah. Wah, bersyukur Tuhan, ada Tuhan di dalam ciptaan yang indah ini. Itu yang terjadi. Baik juga ketika kita menghadapi masalah, kita juga melihat ada Tuhan di dalamnya. Tuhan, bersyukur lewat masalah ini aku sedang dikoreksi oleh Tuhan. Aku sedang dimurnikan oleh Tuhan melalui masalah ini. Sama seperti siapa? Sama seperti Daniel. Ketika Daniel ya, akhirnya diangkut jadi tawanan ke Babel, Daniel itu tetap menjadi orang yang setia, sangat mengasihi Tuhan. Ya. Setiap hari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa sudah 5 generasi kerajaan. Orang Israel nggak keluar dari perbudakan. Silih berganti. Daniel umurnya panjang, diberikan umur yang panjang. Itu terjadi. Padahal orang Israel minta apa? Pulihkan orang Israel supaya tidak lagi diperbudak. Tapi selama hidup Daniel tetap jadi muda. Kenapa? Karena Daniel melihat bahwa ternyata Nebukadnezar itu adalah hamba Tuhan. Tuhan pakai Nebukadnezar supaya apa? Supaya orang Israel yang diperbudak sadar, bertobat. Itu terjadi. Ya. Daniel melihat segala sesuatu ada Tuhan, walaupun ada masalah besar yang tidak pernah berakhir. Dalam hidupnya tak pernah berakhir. Daniel itu tetap jadi budak, namun dia tetap bersyukur. Itu yang terjadi. Dia tetap bahagia. Itulah yang namanya kasih agape. Itu terjadi. Itulah masa depan yang indah yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita dapati. Ya. Karena kita adalah bait Allah, bait suci. Itu yang terjadi. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, Yeskiel 47 ayat 8. Saya akan baca. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke area Yordan dan bermuara di laut Asin. Ya. Apa itu? Ya. Kasih agape itu membuat kita semakin rendah hati. Kasih agape itu mengalahkan yang namanya kesombongan. Nggak ada lagi kesombongan, nggak ada lagi. Oh, gereja ini kenapa bisa dibangun? Gereja ini kenapa bisa sukses pelayanan? Ini karena aku bantu pelayanan. Nggak ada lagi seperti itu. Amen. Kalau sudah jadi kasih, nggak ada lagi seperti itu. Amen. Semakin rendah hati. Amen. Aku semakin kecil, Tuhan semakin besar. Perkataan siapa ini masih ingat? Perkataan Yohanes Pembaptis. Biarlah aku yang semakin kecil, Tuhan semakin besar. Biarlah aku tidak punya nama, Tuhanlah yang harus punya nama di atas segala nama. Amen. Itu terjadi. Kalau enggak apa? Kalau
kejar kasih itu, maka selalu timbul yang namanya kesombongan. Pasti timbul kesombongan. Ya. Supaya nggak timbul lagi kesombongan itu, nggak ada cara lain, cuma satu, kita harus jadi kasih. Amin. Nggak timbul. Apakah Tuhan Yesus selama 33 tahun pernah sombong? Pernah dia sombong selama di hidupnya? Tidak. Pernah sombong? Nggak pernah dia sombong. Itu terjadi karena dia adalah kasih. Itu yang terjadi. Amin. Ya. Kalau enggak ya gitu, silih berganti, muncul tenggelam seperti apa itu muncul tenggelam? Teh celup, naik turun. Itu yang terjadi. Suka-suka orang yang mau naik turunnya kan. Nah, kalau sudah pas menurut dia sudah diangkatnya setinggi-tingginya. Itu yang terjadi. Itulah, kalau kita belum jadi kasih, kita itu jadi mainan siapa? Mainan iblis. Naik turun. Dipermainkan iblis. Itu yang terjadi. Amin. Ya. Kalau kita jadi kasih, iblis tidak bisa lagi kau mempermainkan aku. Amin. Cukup sekian hubungan kita. Aku tak mau lagi jadi mainan. Amin. Itu yang terjadi. Terus, air yang mengandung banyak garam, air itu menjadi Tawar. Amin. Nggak ada lagi keasinan, nggak ada lagi kesombongan itu nggak ada lagi, semuanya tawar, udah hati. Itu yang terjadi. Terus yang ketiga, pasal yang ke-9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka apa yang terjadi? Ya, ketika kita menjadi kasih, maka apa? Maka ada kehidupan. Amin. Itu yang terjadi. Ada kehidupan yang benar-benar hidupnya luar biasa. Itu yang terjadi. Yang mati tadi hidup kembali. Nah, pelayanan yang paling susah itu adalah pelayanan yang membangkitkan orang mati. Itu yang terjadi. Maka Yesus tahu, ya, ketika sebelum dia pelayanan, karena pelayanan itu susahnya minta ampun, ya, karena bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit tadi, ya, bukan hanya memberi makan, tetapi yang paling susah apa? Membangkitkan orang-orang yang mati rohani. Maka apa yang dikerjakan oleh Yesus? Apa sebelum dia melayani apa dikerjakan? Berpuasa 40 hari 40 malam. Itu yang terjadi. Karena Yesus tahu pelayanan yang dia kerjakan itu pelayanan yang benar-benar sukar. Daging tidak bisa, nggak bisa membangkitkan orang yang mati rohani. Tetapi melalui puasa 40 hari 40 malam, ya, Yesus sedang berupaya merendahkan diri serendah-rendahnya, supaya bukan kekuatan dia yang menyelamatkan orang, tetapi kekuatan Allah. Amen. Itu kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam Yesus. Yesus itu manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100%. Kenapa? Kenapa dibilang Allah 100%? Karena dia itu benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Amen. Ketika kita benar-benar 100% dipimpin Roh Kudus, maka itu terjadi. Kita bukan sekedar manusia 100%. Itu terjadi. Makanya Allah, yaitu Yesus, ya, benar-benar mau melakukannya. Perjuangannya berat, berpuasa di mana? Di padang gurun. Itu yang terjadi. Saya nggak ada apa-apanya, ya.
Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ya, di padang gurun, sedangkan saya ya, sekarang ya, baru berpuasa 28 hari. Tapi puasa rangkai. Puasa rangkai. Saya maunya doakan supaya tercapai 40 hari saja saya berpuasa. Kenapa? Saya berpuasa karena saya sedang mau membangkitkan orang-orang yang mati rohani. Amin. Karena menurut kekuatan saya, menurut kepintaran saya, tidak mungkin orang yang mati bisa dihidupkan. Itu saja. Maka saya sedang belajar memberi kesempatan hanya kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidup saya. Amin. Bukan karena saya yang bisa, tetapi karena Tuhan yang bisa. Amin. Amin. Itu yang terjadi. Dan benar, luar biasa. Itu terjadi. Menghidupkan, kalau orang sudah hidup, wow, dia dapat sukacita yang baru. Ada kehidupan di dalamnya. Terus ayat yang ke-10, yang keempat, ayat yang ke-10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai ke En-Glaim. Daerah itu menjadi perjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Bayangkan di sungai ternyata ada ikan-ikan besar. Itu yang terjadi. Ya. Apa itu? Ya. Maka ya, orang yang menjadi kasih fokusnya mencari jiwa-jiwa. Mencari jiwa-jiwa. Itu terjadi. Dan akhirnya apa? Ketika fokusnya mencari jiwa-jiwa dan orang melihat apa? Melihat bahwa benar-benar orang itu benar-benar sudah berubah jadi kasih, maka apa? Maka banyak orang yang diselamatkan, alias banyak orang yang bertobat. Itu yang terjadi. Banyak orang bertobat. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal ke-28, saya baca ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Itu yang terjadi. Inilah arti ayat ini. Arti ayat ini ya, ketika kita menjadi kasih, maka fokus kita adalah menjangkau jiwa-jiwa tadi. Bukan hanya lewat doa, bukan hanya lewat puasa, tetapi bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya di dalam kamar, tetapi dia keluar. Tapi dia keluar. Ya. Untuk apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Berarti apa? Orang yang jadi kasih ini adalah diberi kuasa. Diberi kuasa untuk apa? Menjadikan semua bangsa ini murid. Itu terjadi. Menjadikan semua bangsa, diberi kuasa. Dikuasa. Kenapa? Karena kita benar-benar kasih itu adalah kuasa yang sempurna. Amin. Kasih itu adalah kuasa yang sempurna yang tidak bisa dikalahkan. Amin.
Kalau sudah menjadi kasih agape, tidak bisa dikalahkan. Sama seperti Yesus, tidak bisa dikalahkan. Sama seperti Roh Kudus, tidak bisa dikalahkan. Haleluya. Sama seperti Bapa, tidak bisa dikalahkan. Amin. Kalau iman, apa Yesus bilang? Ya, imanmu akan tergoncangkan. Tetapi kalau kita jadi kasih, iman kita tidak tergoncangkan. Amin. Karena dasarnya kasih. Itu yang terjadi. Makanya kalau mau jadi sempurna adalah jadilah kasih agape. Itu yang terjadi. Gak pernah kalah, selalu menang. Itu yang terjadi. Nggak takut apapun yang akan dihadapi, maju terus mencari jiwa. Amin. Itu terjadi karena aku sudah diberi kuasa, itu kuasa kasih. Kuasa kasih sama seperti apa? Sama seperti ketika ibu mempunyai anak laki-laki, semakin besar anaknya itu, semakin besar jadi anak ya, yang contoh anak yang nakal, merantau, terkenal dengan nakalnya. Ya. Semua orang tidak berani menginjili dia. Semua orang nggak berani ya, membuat dia kasih nasihat supaya bertobat. Siapa yang paling berani ayo? Ibunya paling berani. Ibunya paling berani. Betul? Ibunya berani. Senakal-nakal apa aja ibunya tetap berani. Anakku dia kok. Aku mati dibunuh oleh anakku gak masalah. Itu terjadi. Itu baru kasih seorang ibu loh. Apalagi kasih apalagi kasih Allah. Itu terjadi. Makanya gak ada ketakutan, yang ada kasih. Saya lakukan itu karena aku mengasihi anak ini, supaya anak ini benar-benar bisa bertobat. Betul? Itu kasih Allah. Seperti itu. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Baptis itu ya berarti dicelupkan atau direndam. Ya, direndam. Itu yang terjadi. Ya. Satu, kenapa dia harus dicelupkan? Supaya yang mati tadi, kehidupan lama yang mati tadi dikuburkan. Yang kedua, kenapa harus direndam? Supaya benar-benar menjadi sama seperti Yesus Kristus. Dibilang seperti ini, baptislah mereka dalam nama. Nama itu kalau dalam bahasa Yunaninya artinya karakter. Aku membaptis kamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti apa? Aku akan memenuhi kamu, ditenggelamkan kan dipenuhi. Aku akan memenuhi kamu dengan karakter Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu janji Tuhan. Ketika kita dibaptis, janji Tuhan, aku akan memenuhi kamu dengan karakter, yaitu karakter Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gak main-main baptisan itu. Tapi kalau orang main-main baptisan gak dapat apa-apa. Tapi kalau hari ini sadar, masih ada waktu untuk memperbaiki. Bukan berarti masih ada waktu untuk baptis 2 kali. Bukan ya. Itu terjadi. Makanya apa? Selanjutnya dibilang, kalau kau sudah dibaptis, serahkanlah anggota tubuhmu, serahkanlah. Serahkanlah, jadilah murid yang terus belajar setiap hari, mau diubahkan Tuhan, supaya karakter kita menjadi sama. Apa karakternya? Karakternya adalah kasih. Amen. Kalau karakter kasih, semuanya akan muncul. Semuanya akan muncul dengan sendirinya. Ketika kita diperlengkapi dengan firman, itu yang terjadi. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayat ke-11. Ayat ke-11. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam.
Alias siapa? Kalau orang sudah jadi kasih, dia akan menjadi garam dunia. Amin. Kita akan menjadi garam dunia. Kita ini berbeda. Karena garam itu fungsinya banyak. Bisa menetralkan racun. Yang kedua, yang penting itu meningkatkan rasa. Ya misal, ini rasanya manis. Ketika ditaruh garam, manisnya makin enak. Itu terjadi. Apalagi dicampur-campur dengan bumbu-bumbu. Ketika ditaruh garam, rasanya makin nikmat. Itu yang terjadi. Makanya kehadiran kita jadi kenikmatan bagi orang lain. Amin. Sehingga kalau nggak ada dia, nggak seru kelompok kita ini. Tapi kalau ada dia masih bilang, dia lagi. Berarti kita harus memperbaiki diri. Selalu ada kabar baik. Memperbaiki diri. Itu yang terjadi. Jadilah garam yang bisa membuat rasa di kelompok kita rasanya berubah. Yang sudah baik jadi lebih baik lagi. Itu yang terjadi. Itulah pentingnya menjadi garam. Itu terjadi. Benar-benar proses itu ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Mereka berdoa. Apa janji Tuhan? Jangan pergi kemana-mana, berdoalah, maka engkau akan dipenuhi. Amin. Dipenuhi kasih Allah. Amin. Itu terjadi. Yang benar-benar sudah dipenuhi nggak mau lagi baca firman. Maka kasih kita ngawur. Lama-lama bukan mengasihi Tuhan, lama-lama mengasihi dunia. Itu yang terjadi. Maka saya bersyukur sekali melalui pengalaman. Ketika saya dan istri saya ke Korea itu, bagaimana caranya benar-benar pemuritan dan baptisan itu, sehingga mereka benar-benar diubahkan melalui proses pemuritan tersebut. Ada kesaksian salah satu bapak orang Korea yang pernah merantau ke Indonesia. Dia bekerja dia ini benar-benar pintar teknisi, ahli matematika. Dia diangkat menjadi kepala teknik teknisi di salah satu produk Korea yang terkenal. Bertahun-tahun dia ada di Jakarta, dia kerja di Jakarta. Dia ini orang yang rajin. Tiap minggu pasti datang, nggak pernah bolos. Tetapi dia merasa ada yang kurang di dalam dirinya. Ada sesuatu yang membuat dia ketika mengerti firman Tuhan, aku harus lebih maju lagi. Aku hidupku nggak boleh seperti ini aja. Karena janji Tuhan itu ada yang lebih besar lagi yang dia mau. Tetapi ada polemik. Kalau dia mau lebih maju lagi, harus lebih banyak lagi waktunya sama Tuhan. Mau nggak mau, kira-kira kalau saya banyak izin terus kerja, kira-kira perusahaan itu tetap mau menerima nggak? Itu deh, karena bukan perusahaan dia. Kalau perusahaan dia bebas kan? Akhirnya dorongan yang kuat itu datang. Akhirnya dia ambil keputusan berhenti, resign dari kerjaan, pulang ke Korea. Semangatnya untuk melayani itu benar-benar berapi-api. Akhirnya dia pulang ke gereja di Korea asalnya. Dia melayani Tuhan. Dia mau kerja apa aja, bebas mau kerja apa aja. Yang penting masih dapat uang. Dia nggak mau lihat besar kecil gajinya. Kenapa? Yang memberkati itu bukan orang, bukan perusahaan. Yang memberkati itu Tuhan. Walaupun gajinya nggak cukup, ternyata Tuhan bisa cukupkan. Itu pengalaman dia. Gajinya nggak cukup, tapi Tuhan cukupkan kebutuhan dia dan keluarganya.
ya Tuhan kasih kemampuan kepada dia, ya, yaitu dia jadi seorang penulis. Akhirnya dia menulis buku matematika. Ketika dia jadi penulis buku matematika, bukunya itu terlaris di Korea. Walaupun bukunya itu buku untuk anak SD, tapi terlaris di Korea. Ketika dia makin diberkati, oh dia makin dalam cintanya sama Tuhan. Karena dia melihat pembukti. Karena dia melihat Tuhan sudah membuktikan betapa besar kasih Tuhan kepada dirinya. Makin besar dia mengasihi Tuhan. Makin besar. Pada akhirnya, ya, Bapak ini, ya, melihat ada satu gereja yang sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Karena banyak gereja di Korea sedang mengalami penurunan juga. Terutama banyak generasi muda yang hilang di Korea. Tetapi ada satu gereja yang sedang mengalami peningkatan. Yang gereja yang di tempat saya kemarin itu belajar. Akhirnya dia melihat itu tertarik, dia belajar. Dia belajar jadi murid di sana. Dia belajar jadi murid. Ya. Ketika selesai dia belajar jadi murid, akhirnya ada tahap kedua, yaitu jadi mentor. Jadi mentor itu berarti punya hati melayani, yaitu hati gembala. Ya. Ya. Yang benar-benar mendukung gembalanya 100%. Gak ada yang namanya kata curiga kepada gembalanya. Gembala pun kayaknya gak baik. Gak ada lagi. Kecurigaan gak ada lagi. Apalagi nanduk gak ada lagi. Mau melawan gak ada lagi. Itu diajarin dari mentor itu. Ya. Dilatih dia. Ya. Akhirnya karena cintanya sama Tuhan, dia naik lagi. Ya. Belajar mentoring. Ketika dia belajar mentoring, karena dia ingin benar-benar, ya, mau gerejanya berubah seperti gereja yang dia lihat ini, akhirnya dia kasih masukan lah sama gembalanya. Gembala, saya sudah mengikuti pemuridan di sana, mengikuti mentor. Bagus sekali. Gimana? Ya, kita buka di gereja tempat ini. Terus apa gembalanya bilang? Tidak. Gembalanya bilang tidak. Itu yang terjadi. Pada akhirnya dia ngerasa, kenapa yang baik ini kok ditolak oleh gembala? Ya kalau kayak gitu aku pindah gereja lah. Pindah gereja ke tempat saya yang dimuridkan. Namun ya di gereja tempat yang saya belajar ini, ya, dia tidak mau menerima, ya, dari gereja-gereja lain untuk pindah ke tempat dia. Dia mau orang-orang yang datang dia harus masuk pemuritan dan mentor. Supaya apa? Supaya mereka pulang lagi jadi berkat di gerejanya. Itu terjadi. Ya. Dia lebih suka menjangkau jiwa-jiwa yang belum Kristen. Kalau belum Kristen datang sama dia terima. Kalau sudah Kristen datang sama dia tolak. Kalau kamu datang sini, kamu bukan anggota jemaat, kamu cuma tamu. Tapi kalau kamu mau jadi murid atau jadi mentor, kamu harus mendukung 100% gerejamu, di mana tempat kamu sudah diutus oleh Tuhan. Ketika dia ngadu, nggak boleh kamu. Ya, kamu nggak boleh pindah di sini. Kamu harus tetap di sana. Kamu harus tetap doakan dia, walaupun gembalamu tidak setuju, kamu tetap harus dukung pelayanan dia. Jangan mentang-mentang ditolak, kamu kabur. Kamu harus tetap dukung pelayanan itu. Itu terjadi. Benar-benar ya. Dia ingin mendukung sampai 2 dia dukung pelayanan di gereja yang mula, dia dukung juga pelayanan yang tempat dia muridkan. Sampai akhirnya kamilah, ya, yang diajarin oleh Bapak ini. Itu terjadi. Ya. Benar-benar pertumbuhan apa yang saya lihat ya di dalam Yeskel ini benar-benar ya, sebagian besar sudah terjadi. Itu. Maka saya benar-benar terkagum melihat masa depan. Makanya saya semangat untuk berpuasa. Walaupun hanya 40 hari saja puasa rantai. Saya kira dulu saya nggak mampu. Karena dulu kan ada ibu-ibu kan yang bisa berpuasa selama 30 hari rantai kan. Hebatnya ibu-ibu ini ya.
itu terjadi. Tapi kalau saya bisa itu karena kehebatan Tuhan, nggak ada kehebatan saya. Saya sebenarnya tidak mampu. Itu yang terjadi. Tapi dikasih penurunan, dikasih anugerah, Tuhan perlihatkan bagaimana kemajuan-kemajuan itu terjadi. Bukan hanya di Korea, di Indonesia juga pasti terjadi. Itu terjadi. Karena itu, ya, kita bersyukur buat pernyataan Tuhan yang Tuhan sudah kasih lihat akan terjadi air bah. Air bah itu adalah kasih agape itu melanda, termasuk diri kita sendiri. Ya. Puji Tuhan, demikianlah ya, kebenaran firman Tuhan. Ya. Mari kita sama-sama ya, bangkit berdiri. Mari kita akan ujian ku menyembah dalam kudusnya hadirat. Kami sadar kami adalah bayi-bayi Tuhan. Ada hadirat-Mu Tuhan. Ada kehadiran-Mu yang terus memberkati kehidupan kami.
mereka, memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saya perserahkan kepada Saudara untuk masuk dalam doa. Engkau Allah kami maha besar. Engkau Allah kami yang kami tinggikan di pagi ini. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema di setiap hati, pikiran kami semua, kaum pria, kaum wanita, pemuda, remaja, bahkan anak-anak sekolah minggu. Semua umat-umat-Mu GPDI Batu Raja yang mendengarkan berita baik ini. Kami percaya Tuhan yang kami sembah ini, Tuhan yang akan mengurapi dan menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kasih agape itu sungguh-sungguh nyata di setiap kami. Biarlah hidup kami semakin hari semakin Engkau baharui Bapa. Saat kami mendengarkan firman-Mu ini, kami diteguhkan, kami dipuaskan. Oleh sebab itu, biarlah kasih yang daripada surga terus melingkupi setiap keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan berita baik kepada semua orang. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu berkuasa dari hamba-Mu ini. Semua kami yang mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala roh-roh kegelapan ingin mengintimidasi, melemahkan kami, merecoki akal pikiran kami. Kami hardik tolak semua itu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu berdiri di setiap keluarga-keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan saat ini, saat yang indah di setiap kami umat-umat-Mu. Dan kami sebentar akan memberikan persembahan kami untuk mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah kami semua memberikan itu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni setiap dosa-dosa kami Bapa, supaya kami tetap layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan mengucapkan doa persembahan. Saya persilakan untuk yang bertugas pada minggu ini.